Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya Ananda pada pagi hari ini? Ya semoga Ananda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat-sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, pagi hari ini kembali bersama dengan Ustazah Herma. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran 4 dan 5. Baiklah anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah. Semoga Ananda semua dimudahkan dalam memahami pelajaran yang akan kami berikan sebentar nanti. Marilah kita sama-sama melafazkan basmalah dan doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Ya, selanjutnya anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 2 ya. Yang pertama, melalui video ini siswa dapat mengamati dan menuliskan cara menjaga kebersihan toilet sekolah. Kemudian yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengetahui informasi tentang sampah organik dan anorganik. Ya, selanjutnya marilah kita membaca bersama. Bisa Ananda membaca yang ada di buku Ananda atau yang slide yang Ustazah berikan ini. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbah saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih, dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Ya, anak soleh dan soleha, dari bacaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa masih banyak orang yang tidak peduli lingkungan. Salah satunya ketika mereka masuk ke dalam WC, mereka membuang sampah sembarangan. Sehingga akibat sampah dari yang mereka buang tersumbat saluran air sehingga WC kelihatan tergenang air. Kemudian sampah-sampah yang mereka tinggalkan, mereka tidak membuangnya di tong sampah, mereka biarkan di kamar mandi, di WC, sehingga WC kelihatannya kotor. Itu ya anak soleh dan soleha. Olehnya itu melalui bacaan ini kita bisa mengambil pembelajaran bahwa ketika kita masuk di kamar mandi, ketika ada sampah, kita harus buangnya di tong sampah sehingga saluran air yang ada di kamar mandi tidak tersumbat, sehingga tidak menyebabkan kamar mandi tergenang dengan air. Intinya sampah tidak dibuang di dalam WC tapi dibuangnya di tong sampah. Ya, anak soleh dan soleha, mari kita mengamati gambar di bawah ini ya. Ini adalah salah satu gambar WC umum yang terlihat kotor. Nah, coba Anda perhatikan di situ. Klosetnya masih ada kotoran, kemudian di lantai ada air yang tergenang, kemudian
saluran airnya tersumbat, ada sampah-sampah berserakan. Jadi untuk tugas yang pertama Ananda menuliskan bagaimana ciri-ciri WC umum yang kotor. Untuk jawabannya bisa Ananda langsung melihatnya di gambar. Kira-kira ciri-ciri WC umum yang kotor itu seperti apa? Ya, salah satunya itu klosetnya masih ada kotoran, kemudian airnya tergenang, kemudian saluran airnya tersumbat, kemudian itu sampah berserakan, ada tisu, ada kulit-kulit apa entahlah yang itu merupakan contoh sampah-sampah yang terhambur di dalam toilet. Jadi Ananda nanti menuliskannya ciri-ciri WC umum yang kotor yang akan dituliskan di buku tulis Ananda, kemudian nanti dikumpulkan di hari Jumat akan datang. Itu ya anak soleh dan soleha. Selanjutnya mari kita mengamati percakapan. Di sini ada percakapan beberapa anak dengan orang tua. Ini ada seorang anak bertanya kepada ibu, "Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu?" Ibunya menjawab, "Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap yang mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan." Kemudian ada salah satu anak lagi bertanya, "Mengapa tempat sampah ini ada 2, Bu?" "Ya, sampah ada 2 macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang dan ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan." Jadi dari percakapan ini kita bisa menyimpulkan bahwa salah satu manfaat dari kerjasama itu adalah pekerjaannya cepat selesai. Kemudian dengan kita mengerjakan secara bersama, maka terciptalah suatu persatuan di dalam lingkungan masyarakat. Itu ya. Kemudian pembelajaran yang kita ambil selanjutnya adalah mengapa sampah itu harus 2 ya. Ya anak soleh dan soleha, sampah itu ada 2 macam. Ada yang bisa didaur ulang dan ada sampah yang tidak bisa didaur ulang ya. Ya seperti itu ya anak soleh dan soleha. Kemudian untuk latihannya itu ada 2 soal. Yang pertama, apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Jadi dalam percakapan tadi itu tentang percakapan antara Dayu dan Ibu, Dayu dengan bundanya. Kemudian yang kedua, apa manfaat kerja bakti? Tadi Ustazah sudah jelaskan salah satunya pekerjaannya cepat selesai. Kemudian nanti Ananda menuliskannya soal ini, kemudian ditulis di buku tulis dan dijawab yang akan dikumpulkan di hari Jumat akan datang. Jadi soal untuk pertemuan kali ini hanya ada 3 ya anak soleh dan soleha. Yang pertama, ciri-ciri WC umum yang kotor seperti apa? Kemudian isi percakapan antara Dayu dan Ibu seperti apa? Dan apa manfaatnya kerja bakti? Itu soal untuk hari ini. Kemudian Ustazah hanya mereview kembali materi tentang bangun ruang. Di sini kita diminta untuk mengamati sabun batangan. Biasa sabun mandi batang kayak Lifebuoy, kayak Gift, kayak Shinzui yang batangan itu bisa kita amati sendiri di rumah. Kira-kira bagaimana bentuknya? Ya, di sini sudah digambarkan bahwa gambar sabun batangan berbentuk balok, yang mana balok merupakan salah satu contoh dari bangun ruang. Kemudian balok itu dapat membentuk pola tertentu. Jadi ini hanya Ustazah mereview kembali tentang terkait bangun ruang, yang mana salah satu contoh bangun ruang yang biasa kita gunakan sehari-hari itu adalah sabun batangan. Ya seperti itu ya anak soleh dan soleha. Ya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian. Ustazah ingatkan kembali terkait sholat Ananda, masih beberapa anak, bahkan ada siswa yang beberapa hari itu tidak melaksanakan, entah melaksanakan atau tidak, yang jelas tidak ada laporan ke Ustazah. Dan ini Ustazah ingatkan kembali terkait sholat ini bisa mempengaruhi nanti untuk nilai rapor Ananda, karena di masa pandemi ini yang kami fokuskan itu salah satunya adalah ibadah sholat Ananda. Dan kami diminta untuk mereview tiap harinya, dan hasil
review evaluasi sholat Ananda, masih beberapa anak, bahkan ada satu siswa yang tidak pernah melaporkan terkait sholatnya Ananda, dan ini menjadi pertimbangan kami ketika kami mengisi nilai Ananda di buku rapor Ananda. Jadi Ustazah harapkan kepada anak soleh dan soleha, jangan kita melaksanakan sholat itu hanya karena berpengaruh dengan nilai. Itu hanya salah satu bonus untuk kita, karena tapi lakukanlah sholat itu karena sholat itu merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim, bukan karena supaya nilainya ditambahkan ya anak soleh dan soleha. Adapun nilainya itu hanya sebagai bonus dari kami karena Ananda sudah melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat sunnahnya. Kemudian Ustazah ingatkan kembali terkait hafalan dan mengajinya. Mohon Ananda tetap semangat dalam mengaji dan memuraja hafalan, karena hafalan-hafalan itu merupakan bekal buat ayah bunda kita nanti di akhirat, ketika ayah bunda kita nanti sudah menghadap kepada Allah. Tapi itu ketika anak soleh dan soleha itu bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah menjadi penolong orang tua kita nanti di akhirat nanti. Oke. Kemudian terkait sopan dan santun, Ustazah ingatkan kembali tetap selalu sopan santun terhadap orang tua, berlemah lembut kepada mereka, karena orang tua adalah orang yang paling penting dalam hidup kita ya. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.